Saya percaya setiap Anda pasti sudah bertumbuh. Saya punya saran untuk kita kebaktian lewat layar seperti ini bagaimana caranya? Supaya ada disiplin rohani, saya himbau agar semua kita itu menentukan jam yang pasti. Contohnya, pukul 7, pukul 10, pukul 1, pukul 4, bahkan 7 malam. Kalau hari Sabtu tentunya juga bisa. Seperti jam-jam Army of God, youth kita, teens kita, sesuaikan. Nah, jangan kita terus menganggap kita bisa pause atau rewind ke belakang atau forward nantinya ke depan. Kita anggap sebagai suatu ibadah, masing-masing punya disiplinnya. Duduk bersama dengan keluarga, atau jikalau Anda sendirian, alangkah baiknya ajak anggota keluarga tercinta supaya mereka juga dengar firman, ikut memuji menyembah. Ya, konsentrasi sekalipun di depan adalah gadgetnya atau mungkin di depan layar televisi. Anggap seperti ibadah yang fisik di dalam gereja. Dari awal hingga doa berkat, ikuti semuanya supaya kita bisa bertumbuh, ya. Dan termasuk pengumuman, persembahan, lagu-lagu pujian dan firman, bahkan doa penutupan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita melatih diri kita untuk terus beribadah, sebab perkara lahiriah itu terbatas, tapi ibadah itu gunanya nyata dan itu berfaedah bukan hanya untuk kehidupan yang kelihatan, tapi terutama kondisi hati kita. Dan dampaknya itu kekal, saudara-saudara. Ya. Dan saya jadi ingat waktu saya berkhotbah awal-awal kita adakan online, 2 kali hari Minggu saya cover topik tentang Ayub di pasal 1 dan pasal 2. Sekarang saya mau berikan satu pesan dari pasal terakhir Ayub, yaitu 42. Kita buka Ayub 42. Jadi saya jadi ingat kata pengkhotbah, the end of something, the end of a thing is better than its beginning thereof. Akhir dari sesuatu itu jauh lebih penting daripada permulaannya. Bagaimana pertama-tama kita memasuki lembah corona, lalu kita semuanya harus berada di rumah-rumah. Itu satu hal, karena itu kan di luar dugaan manusia, itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita keluar dari krisis ini menjadi lebih dari pemenang adalah pilihan. Saya sangat excited waktu saya mengajarkan waktu saya ajarkan kitab Ayub pasal 1 dan 2. Sekarang saya jauh lebih excited untuk ajarkan pasal 42. Karena ini akan mengajarkan kepada kita dan menceritakan bagaimana Ayub mengatasi masalahnya. Bagaimana Ayub keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang dari krisis kehidupannya. Ayub pasal 42, judulnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saya kasih judul tema begini, ambil catatan, pakai HP juga nggak apa-apa. Judulnya berkat setelah krisis. Saya ulangi, berkat setelah krisis. Bukan berarti kita ini tamak, atau kita ini matre. Bukan mencari berkat itu selalu bicara tentang sesuatu yang material. Tapi kita ini semua adalah umat yang diberkati dan dipilih. Karena itu hati kita tertuju kepada Tuhan, mata kita harus menuju ke depan. Dan kita percaya ada berkat yang menanti kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita jadi orang percaya, percayalah yang demikian. Kita aja disebut sebagai orang percaya Tuhan. Itu di situ ada believer. They are all believers. Mereka semua adalah orang percaya. Kalau kita orang percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan negatif pikiran. Suasana situasi sekeliling kita, segala sesuatu yang terjadi boleh terpuruk. Tapi hati tidak boleh ikut-ikut terpuruk. Perahu boleh tenggelam. Tapi selama kita masih punya 2 kaki, berlandaskan iman, kita bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Hati urus sendiri. Ayub ini mengalami berkat setelah krisis kehidupan. Ini yang saya doakan agar setiap jemaat kita semuanya juga mengalami berkat seperti Ayub. Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasal 42 ayat 1 dimulai dengan jawaban Ayub kepada Tuhan. Setelah pasal-pasal sebelumnya, Ayub mengeluh kesahkan nasib buruk yang dia alami. Dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak kepahitan. Dan dia juga tidak mengutuki Tuhan, seperti yang diinginkan oleh istrinya di pasal pertama. Di pasal ayat-ayat awal. Istrinya kan berkata, kutuki saja Tuhan, kenapa kamu masih tetap setia sama dia? Kenapa kamu masih memuja Tuhan? Kenapa masih menyembah dia? Bukankah dia mengizinkan semua buruk ini terjadi dalam kehidupanmu? Ayub menegur istri sendiri dan berkata, Tuhan mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dengan demikian Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Ya, namun tidak dipungkiri bahwa sepanjang perjalanan Ayub setelah kehilangan orang-orang yang dia cintai, anaknya semua mati, tubuhnya penyakitan, hartanya ludes semalam. Tidak gampang bukan? Belum lagi rasa sakit yang tidak manusiawi yang dia harus alami pada tubuhnya sendiri. Sehingga dia harus menggaruk-garuk yang namanya kulitnya itu dengan beling, dengan kaca. Karena saking gatal dan sakitnya. Ayub ini dalam keadaan tidak tahan. Dia sempat keluh kesahkan, Lord, why do you allow this to happen? I'm innocent. Aku ini gak bersalah. Aku ini innocent Tuhan, aku ini gak bersalah. Aku salah apa? Dia tidak mengutuk Tuhan, tapi dia membela diri dan berkata, why me? Sedikit memberikan review latar belakang. Nah, Tuhan setelah sekian lama diam, dan Ayub ditekan oleh teman-temannya. Teman-temannya itu naif sekali dan berkata, kamu pasti ada salahnya, kamu itu pasti ada dosa yang kamu sembunyikan, kenapa kamu alami semua malapetaka. Manusia itu kan gampang ya. Kalau lihat orang mujur kita iri, nanti kalau kita lihat orang malang, kita kutuki dan berkata itu orang pasti ada salah sama sorga. Manusia itu ternyata tidak multidimensional. Mereka hanya menilai, kita ini seringkali hanya menghakimi dan menilai apa yang kasat mata. Nah, Ayub semakin sengsara. Punya teman seperti ini, punya kawan seperti ini, buat apa lawan? Bukankah mereka sahabat karib saya? Elifas, ya kan, Sofar, tiga teman-temannya dan Bildad ini, masing-masing adalah teman karib, sahabat sejati, mungkin teman dari sekolah. Tapi mereka semua menuduh, jari mereka tudingkan kepada Ayub, lu pasti ada salahnya. Gak mungkin lah kejadian apes begini ini bertubi-tubi itu, pasti ada sesuatu pada dirimu. Ayub semakin menderita, bukannya dia itu diberikan empati, tapi malah justru dihakimi. Lalu dia semakin berkeluh kesah, groaning, ya. Dia bukan ngomel sih, tapi dia hanya berkata, dia berkata, kenapa Tuhan? Aku ini tidak salah. Semakin dia ditekan, semakin bela diri dan berkata, I'm innocent. Nah, Tuhan akhirnya memecah hening cipta. Dia akhirnya mulai berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, Tuhan tunjukkan kebesarannya dan misteri Allah yang tidak bisa dipahami dengan otak manusia yang hanya sebesar genggaman tangan. Ayub direndahkan. Tuhan tidak marah sama hambanya. Tuhan hanya rendahkan hatinya. Ayub, you don't know everything. Kamu tidak tahu segala sesuatu. Jangankan yang terjadi di bumi. Yang terjadi di hidupmu, di lubuk hatimu aja tidak segala sesuatu kau pahami. Saya jadi ingat kata-kata Yeremia berkata begini. Hati manusia itu licik sekali. Sehingga kita sendiri tidak mengenali hati yang ada di tubuh kita ini. Kita tidak pernah bisa mengerti kenapa kita bisa begini. Tuhan tegur Ayub bukan karena dia berdosa. Tuhan tegur cara berpikirnya yang kekanak-kanaan. Sehingga Tuhan berkata, Ayub, kamu mencoba menilai sesuatu yang jauh lebih tinggi dari pikiranmu. Ayub, Tuhan berkata, aku itu tidak bisa selalu kau masukkan di dalam akalmu. Cara kerjaku lebih tinggi, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu setinggi sorga dari langit. Akhirnya Ayub menjawab. Nah, kita sekarang lihat ayat pertama lagi. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub drop semua teorinya.
Dia berkata, aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rancanganmu yang akan pernah gagal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami suatu tantangan dalam hidup ini, krisis kehidupan, biasanya semua teori kita akan ditantang. Dan pada saat itu, yang hanya bisa berdiri teguh, bukan orang yang punya teori belakang. Jikalau iman kita hanyalah berdasar pada pengetahuan-pengetahuan otak semata-mata, kita akan goyah. Itulah sebabnya Ayub bisa lulus ujian sampai pasal terakhir Tuhan nanti memuji dia. Karena Ayub bukan hanya dia tahu tentang Allahnya, tapi dia mengenal Tuhannya. Disinilah perbedaan antara knowing God and knowing about God. You can know about me, you may not know me personally. Contohnya, kita bisa mengenal tentang seseorang. Kita punya info-infonya atau biodatanya. Tapi nggak akan seberapa dibandingkan dengan istri orang itu. Atau mungkin orang tuanya, atau anaknya, atau kerabatnya yang mengenal dia secara intim dan pribadi. Makanya itu Ayub berkata di sini, aku tahu, I know, bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancanganmu yang gagal, ya Allah. Ayub puas dengan mengenal Allahnya. Sekalipun mungkin dia masih bingung dengan banyak hal di hidup ini. Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kau izinkan? Kenapa ada orang sengsara, orang baik sengsara? Kenapa ada orang jahat yang makmur? Kenapa bumi ini ke arah sini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada banyak pertanyaan kita. Hati ini bisa penasaran, saudara. Kadang-kadang kita bisa mulai dengan titik bawah. Cukup mengenal Allah saja, hatiku puas. I know whom I have believed in. And I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Karena aku tahu dan mengenal siapa yang kupercayai dan aku yakin bahwa dia sanggup untuk memelihara apa yang kupercayakan padanya hingga hari terakhir hidupku atau dia memanggilku. Aku tahu bahwa engkau, aku tahu bahwa engkau, aku tahu bahwa engkau, aku tahu bahwa engkau. Bukan aku tahu tentang engkau, aku tahu tentang engkau. Aku tahu tentang engkau. Bukan, Ayub berkata dengan jelas, aku tahu bahwa engkau. Aku tahu bahwa engkau, dengan kata lain, aku mengenal engkau. I'm sorry Lord. I'm sorry kalau selama ini aku berdebat pikiran. Semakin aku ingin untuk mengerti Tuhan, semakin aku ingin untuk interogasi, untuk menyelidiki Allah, semakin gagal total saya. Aku kembali ke kasih mula-mula. Kepada iman yang seperti anak-anak itu, aku cukup happy hanya mengenalmu. Yang ku tahu hanya satu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang ku tahu, dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Aku bodoh dungu seperti hewan, gak apa-apa asal aku tetap di dekatmu. Yang ku tahu hanya satu ini, dia kerjakan seturut firman-Nya, semua bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan, pokoknya seturut kasih-Nya bagiku. Ini tidak ku ragu. Yang ku yakin dia sediakan tepat waktu seturut kasih-Nya bagiku. Katakan selalu pada diri sendiri, aku tahu dia sanggup. Aku tahu rencananya tidak akan gagal. Udah, ketika kita bingung, jangan berpikir jauh, nanti malah naik kuda cepat, liar dan hilang tersesat.
Pikiran kita itu bisa membawa kita jauh karena hati itu licik. When you're confused, stay calm. Dalam tinggal tenang kekuatanmu. Ketika kita panik, dengan bertobat dan berdiam diri, di situ ada pertolongan Tuhan. Cukup Anda berkaca dengan firman atau kaca beneran. Kalau nggak ada orang sekeliling yang melihat, katakan pada dirimu sendiri, yang ku tahu, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rancangannya tidak akan gagal atas kehidupanku. Kalau perlu, nyanyikan lagu seperti yang kita nyanyikan tadi. Udah itu aja. Simplicity, simplicity, simplicity. Stay simple, stay humble. Stay humble, stay simple. Sederhana saja pikiran itu. Jangan berpikir jauh melebihi takaran iman yang Tuhan percayakan. Setiap musim itu ada kekuatan sendiri. Jangan melebihi. Bukan berarti kalau kita beriman itu kita jadi bodoh, nggak mikir logika. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Tapi belajar untuk menguasai diri sebelum hati jadi liar ke sana sini. Karena Tuhan tidak bisa dipahami dengan otak kepala kita. Jalan-jalan Tuhan lebih tinggi. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, kita lihat ayat 2. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ayub disindir Tuhan. Kan dari tadi kan, dia selalu bela diri. Memang sih dia nggak salah. Tapi bukan berarti bahwa dia bukan orang berdosa. Ayub salah orientasi. Saya ulang lagi firman-Mu. Tuhan bilang begini, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ini kata Ayub sekarang. Menjawab Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tanpa pengertian aku telah bercerita. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui, garis bawah itu. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui. Saya jadi ingat pemazmur berkata begini, seperti anak disapi aku mau di dekatmu. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan memikirkan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, tapi aku tenangkan jiwaku seperti anak disapi di samping ibunya. Ayub berkata, maaf ya Tuhan, tanpa pengertian aku terlalu banyak bicara. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Sebuah pelajaran berharga di ayat yang ketiga. Bahwa kadang-kadang ya, kita boleh cukup puas tidak tahu sesuatu. Kepo hati itu harus ada batasnya. Kadang-kadang kepo itu tanpa kita sadari agak sedikit melanggar perbatasan sorga. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh mikir. Tapi Roma 12 ajarkan bahwa pikiran kita tetap harus guided by the truth. Pikiran kita itu harus dituntun sama Roh Kudus. Bukan berarti nggak boleh pakai logika, tapi pembaharuan akal budi itu perlu. Di sini Ayub mengakui sebagai orang pintar ya. Iman tidak buta, tapi iman tidak bisa mendahului Tuhan. Dia berkata, Tuhan, sorry ya, aku terlalu banyak bicara tentang sesuatu yang tidak ku ketahui. Hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Sesuatu yang tidak aku kendalikan. Aku tidak bisa pegang kendali. Bapak Ibu Saudara, be content. Sometimes we must be content to stay in the dark on certain matters. Kadang-kadang kita perlu puas. Nggak tahu nggak apa-apa, gitulah kira-kira. Kita perlu tenang. Sekalipun we cannot figure out everything, sekalipun kita tidak bisa seolah-olah menteorikan segala sesuatu, nggak bisa memasukkan ke akal segala perkara, kadang-kadang it's okay untuk kita di dalam tanda kutip kegelapan. I don't know, but I trust you. Kadang-kadang iman itu bunyinya begitu. Setelah kita berusaha maksimal, setelah kita berupaya sejadi-jadinya, ada satu titik tidak bisa menggantikan dengan apa-apa, kata berserah. I surrender all. I've done all I could. Aku sudah lakukan bagianku secara maksimal. Semua yang ku tahu sudah ku praktekkan. Tapi tetap ujungnya, aku berserah kepadamu Tuhan.
It's okay not to know everything. Bukankah Tuhan menyembunyikan paling tidak masa depan dari manusia supaya manusia hatinya humble selalu? Siapa di antara kita bisa tahu ke depan itu apa? Kalau kita dapat sesuatu profesi nubuatan, itu pun samar-samar, bukan? Kita kan nggak tahu sampai setiap kisi-kisinya. Jadi, disitulah gunanya iman, percaya kepada Tuhan. Di sini Ayub mengakui, aku terlalu terburu-buru untuk mengetahui perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Perkara ajaib ini bukan miracles, tapi perkara yang dia tidak pegang kendalinya. Sesuatu yang tidak aku ketahui, aku terlalu terburu-buru. Terlalu tergesa-gesa untuk tahu. Bapak, Ibu, Saudara, be content to be in the dark sometimes. Kadang-kadang gak apa-apa berada di tempat yang remang-remang dan kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Ayat 4, firman-Mu. Ini Ayub berkata tentang Tuhan. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku, kata Tuhan kepadanya. Ini Ayub bercerita ulang, Tuhan ngomong apa sama dia. Ya. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Bapak, Ibu, Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Cuman banyak orang tidak garansi kalau mendengar khotbah, contohnya firman yang dikhotbahkan, otomatis imannya akan bertumbuh. Alkitab di sini mengatakan, dengarlah dengan hati, jangan asal-asalan. Firman-Mu dengan M huruf besar bicara tentang Tuhan ngomong begini sama Ayub. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Kata dengarlah di sana adalah mendengar dengan seksama. Gak boleh cuma asal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Faith comes from hearing, alright, but it comes from hearing attentively. It comes from hearing with the heart. Dia gak tiba-tiba otomatis bertumbuh. Kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh, segenap hati, mendengar dengan teliti. Ayub belajar untuk rendah hati, untuk menerima firman Tuhan. Awal mulanya tadi, dia merasa hanya karena dia mentang-mentang tidak bersalah apa-apa. Kan memang benar, dia tidak dicobai karena dosa. Dia dicobai karena Tuhan percaya sama dia. Tapi Ayub tidak mau mendengar lebih jeli lagi. Waktu dia kesakitan, dia meronta-ronta pembelaan. Disinilah Tuhan tegur dia, Ayub, you should have listened more attentively. Ada ayat yang berkata seperti ini, mendengar lebih baik daripada banyak berbicara. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kata pengkhotbah, lebih baik datang dengan kuping telinga, daripada kita datang untuk berkomentar dan opini. Di kitab Amsal dikatakan, orang bodoh itu sifatnya begini. Dia suka sekali menyuarakan opini atau pendapatnya, tanpa dia menguasai materi. Bahkan, kalau orang bebal itu diam, banyak orang kan salah paham mengira dia orang bijaksana. Alkitab mengatakan juga di kitab Yakobus, hendaklah kamu cepat mendengar, lekas untuk mendengar, tapi lamban untuk berbicara. Ayub ini agak terlalu sedikit tergesa-gesa, padahal dia ini super bijaksana. Bayangin kayak Ayub aja pas-pasan lulusnya di depan Tuhan, apalagi kita yang suka berkomentar tanpa evaluasi hati. Kita ini loh, ini masih defisit banyak hutang sama Tuhan untuk mendengarkan. Kita itu dengar khotbah itu sudah banyak sekali dan berkali-kali. Tapi sejujurnya berapa banyak khotbah itu kita dengarkan dengan teliti. Alkitab ada di tangan kita, kita juga jarang baca. Kita baca asal-asalan. Kadang-kadang kalau saya baca firman Alkitab di rumah saat saya adakan saat teduh sendiri secara pribadi. Saya baca Alkitab itu keras-keras loh. Saking gak percayanya saya dengan satu telinga. Kadang-kadang hati saya mau mendengarkan, telinga saya mungkin luput beberapa kata-kata. Saya baca, benar kalau saya baca Alkitab itu saya baca dengan suara. Tentunya kadang-kadang saya nggak lakukan itu kalau malam hari katakan keluarga saya sudah tertidur, saya juga nggak rame-rame. Tapi kalau saya bisa, saya baca dengan suara keras. Sehingga telinga saya, kuping jasmani ini bisa mendengarkan. Ya. Bahkan ketika saya baca dengan suara keras, telinga saya tangkap kalimat-kalimat dari Alkitab,
Saya tidak bisa asal cuma dengar. Kadang-kadang saya ulang lagi beberapa kalimat, apalagi yang merema. Saking gak percayanya saya dengan kuping jasmani, saya tidak mau jangan sampai telinga rohani saya luput beberapa kalimat. Jadi saya mendengarkan firman Tuhan itu pakai dua telinga. Satu telinga yang kelihatan, sepasang kuping di kepala saya ini. Satu lagi telinga yang tidak terlihat, yaitu telinga hati. Saya melatih diri saya sendiri sejak saya lahir baru. Untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena saya tahu hidup saya bergantung pada firman. Kalau sampai saya salah dengar, bisa salah kaprah. Kalau sampai saya salah tangkap, bisa bahaya. Bukan hanya saya bahaya, Anda bahaya. Karena mulut saya ini hanya mengucapkan apa yang terlebih dahulu telinga saya terima. Karena itu saya harus melatih untuk mendengarkan. Apalagi kalau di masa susah, mendengar jauh lebih tuli pendengaran kita. Di masa-masa krisis, kuping kita menjadi lebih tuli rohani. Lebih susah tangkap sinyal Tuhan, karena hati gelisah dan gundah gulana. Itulah sebabnya saya bangga dengan jemaat yang di hari-hari seperti ini terus cari khotbah-khotbah yang sehat. Bukan hanya yang menghibur, menguatkan, yang mengoreksi juga. Karena kita perlu telinga ketiga, telinga orang lain yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tentunya apa yang dikatakan manusia bukan langsung dari Alkitab yang harus diuji dong. Saya juga minta khotbah saya selalu diuji senantiasa. Kita perlu telinga ketiga, keempat, kelima. Untuk mendengarkan. Kita nggak boleh gagal mendengar suara Tuhan di masa-masa krisis kehidupan. Karena Alkitab berkata di sini, hubungan Ayub dengan Tuhan, firman-Mu, M huruf besar firman-Nya Tuhan, dengarlah hai Ayub, maka aku akan berfirman di dalam hidupmu. Tuhan tidak mau Ayub tidak dengarkan. Mungkin Ayub mendengar, tapi kurang mendengarkan. Dan Ayub hatinya direndahkan. Tuhan berkata, aku akan tanya kamu sekarang. Supaya kamu beritahu aku. Tadinya Ayub banyak bicara. Bayangin loh, Ayub itu serendah hati ini. Sesale ini aja masih bisa bela diri, apalagi you and me. Tuhan tegur dia. Aku akan tanya sama kamu sekarang, giliran kamu yang harus jawab aku, kata Tuhan. Tadinya, kalau Anda lihat pasal-pasal sebelum pasal terakhir, Ayub itu banyak menginterogasi Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan aku kepingin ketemu sama Tuhan di pengadilan? Kira-kira gitu bahasanya. Aku ingin melihat Tuhan itu akan ngomong apa sama saya. Aku mau menunggu Tuhan mau tunjukkan salahku di mana. Sebab aku sudah jaga hatiku, bahkan mataku pun kusumpahi untuk tidak lihat seorang darah dan mengingini. Orang miskin mana yang tidak kuberi makan? Teman-temanku satu persatu selalu bisa bergantung dengan aku dan sebagainya. Ayub banyak bicara yang dia katakan semua fakta dan itu benar adanya. Dan waktu Tuhan menjawab, dia tidak bisa menjawab Tuhan. Ayub, semua yang kau katakan itu betul. Bukan karena dosamu semua ini terjadi. But do you really know me that much? Ayub, jangan sok tahu. Kepada mereka yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Makanya jangan banyak orang ingin menjadi guru. Karena guru akan dihakimi 2 kali lipat. Ayub ini ditegur sama Tuhan, apalagi kita. You sok tahu. Memang betul yang kau katakan itu tidak ada salahnya. Sebab Tuhan tidak mendakwa dia. Nanti ujung Anda lihat Tuhan tidak berkata bahwa Ayub bersalah. But you should have listened more, kata Tuhan. You should have waited, harusnya kamu lebih banyak menunggu menanti. Jangan bicara dulu. Hanya karena sesuatu itu you belum mengerti, Anda belum mengerti, bukan berarti boleh komentar sekarang juga. Komentarmu, opinimu terlalu dini. Mestinya kamu lebih sabar, Yub. Mestinya kamu itu lebih banyak mendengar. Dan Tuhan mengubah posisi dari seseorang yang didudukkan di kursi tersangka. Ayub menginterogasi. Ayub was questioning God. Dia mempertanyakan Tuhan. Sekarang giliran Tuhan sebaliknya yang bertanya sama Ayub. Disinilah hati seorang Ayub belajar kembali, belajar ulang namanya submission to God. Do you have that enough in your heart? Do I have that enough in my soul?
Apakah kita semua ini tergolong orang yang sudah cukup matang dalam penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus? No. Saya rasa saya sendiri, bukan rasa, saya yakin saya sendiri gak ada apa-apanya, belum sampai di level ini. Jauh, Bapak Ibu. Anda juga. Tuhan berkata, aku akan menanya engkau sekarang. You beritahu saya. Tuhan bilang, sekarang engkau memberitahu aku. Wah, kalau Tuhan udah bicara gitu, diam saja, don't talk. Tunduk dan berkata, seperti orang Jepang, orang Korea, tunduknya begini. I submit to you. Terjadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Bukankah aku ini hamba-Mu? Kadang-kadang kita sadari dalam hidup ini we talk too much. Saya nggak bicara tentang mulut kita yang bicara. Hati kita talk too much. Padahal we don't know enough. Kita itu bicara terlalu banyak, padahal yang kita tahu itu enggak banyak di hati kita itu loh. Kedewasaan kita juga belum penuh. Tuhan menghendaki apa dalam diri orang-orang percaya? Submission. Submissive spirit. Roh yang menundukkan diri itu penuh kuasa. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata begini kan, tunduklah kepada Allah. Itu dulu. Baru lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Banyak orang cuma mau lawan iblis doang. Dengan teori pas-pasan. Dengan kerohanian yang plastik semu. Kita lawan iblis seperti anak-anak Skewa. Terbalik malah 7 anak Skewa itu digagahi oleh setan. Yang ada dalam diri seseorang. Harusnya kita perlu tingkatkan saudara, bukan metodenya. Bukan komentar opini kita. Bukan keluh kesah kita sama Tuhan, Tuhan aku kecewa sama Tuhan. Kata-kata itu ignorant, kata-kata itu mengabaikan sesuatu yang ilahi. Kata-kata seperti itu tuh acu tak acu atau agak cuek dengan kebenaran. I'm disappointed with you. Kalau kita pikirkan ulang lagi, kita itu punya hakkah? Apakah kita punya hak kecewa sama Tuhan? Kalau kita mau betul-betul buka buku dengan Tuhan Yesus, kita ini defisitnya sampai neraka. Kok bisa berbalik, Tuhan kita piutangi dan dia yang berutang sama kita. Lalu kita tuding di kursi terdakwa, kenapa kau izinkan bisnisku sekarang ini mengalami keterpurukan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sometimes I admit, yang menghalangi berkat, sehingga kita tidak bisa menjadi lebih dari pemenang adalah hati kita. Terlalu banyak berbicara. Perasaan kita terutama. Atau pikiran terkutuk kita. Terlalu banyak mengomentari sesuatu yang harusnya berada dalam misteri kedaulatan Allah. Kita kurang tunduk, kurang percaya, kurang mendengar. Sudah terlalu banyak berulah, terlalu banyak berbicara. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini. Setiap firman yang keluar seperti ini selalu bermata dua. Saya sendiri stand corrected. Saya sendiri ini berdiri seperti ini dikoreksi. I admit, seperti Ayub, saya mengakui. We talk more than we know. Kita bicara lebih daripada yang kita kenali. Dan hari ini Tuhan ajari kita, yang penting itu adalah belajar tunduk kepada Allah dalam segala perkara. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini perkataan Ayub ini. Ayub mencabut perkataannya kan, dan dia menyesal. Selama ini aku tahu engkau dari apa yang aku dengar. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Dari dulu Ayub itu selalu melakukan firman Tuhan. Zaman itu belum ada Alkitab yang kita pegang sekarang, tapi zaman itu sudah ada Taurat hati. Ya, mungkin Ayub sudah pernah mendengar mungkin apa yang Tuhan lakukan pada umat pilihan, saya nggak ngerti. Tapi sudah ada some sort of knowledge of God, sudah ada pengenalan akan Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau selama ini. Aku cuma punya pengetahuan. Tapi Ayub itu cukup dapat dipercaya. Pengetahuan aja membuat dia berdoa, bikin mesbah untuk pengampunan dosa anak-anaknya, jaga-jaga kalau mereka berbuat salah atau mengatakan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan saat mereka pesta. Ayub ini takut akan Allah. Tapi sekarang orientasinya bertambah. Disinilah pertumbuhan rohani. Ini yang disebut berkat sementara melalui lembah krisis kehidupan. Dia belum keluar dari krisis itu, dia sudah hampir keluar dari sana.
Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Disinilah Ayub imannya ditambahkan. From knowledge to application. Dari pengetahuan, Ayub sekarang memasuki fase aplikasi. Kalau dulu pengetahuan itu membuat dia takut akan Tuhan, sekarang dia jauh lebih intim dekat dengan firman. Karena satu-satunya yang bisa dia gantungkan. Sekarang dia tidak punya harta, istri meninggalkan dia, anak-anaknya semua mati, dan tubuhnya dari atas ke bawah semuanya borok, gak keruan. Apalagi yang dia pegang. Kalau dahulu firman itu dia dengar, sekarang firman menjadi satu-satunya nafas kehidupan. Ayub berkata seperti ini, dulu aku dengar dari orang, sekarang mataku sendiri melihatmu. Aku tidak mau mengikut Tuhan by knowledge alone. Aku tidak mau mengikuti Tuhan hanya dengan pengetahuan. Mulai hari ini, aku mau mengikut Tuhan dengan aplikasi. Semua firman yang ku tahu, apalagi yang ku dengarkan, satu persatu akan kujadikan realita kehidupanku. Dulu aku mendengar dari orang lain, pihak ketiga, melalui tidak langsung kepada saya, ada perantaraan. Now, the word of God becomes flesh and blood to me. Dan mulai hari ini firman akan menjadi daging di hidupku. Akan ku apply, akan ku lakukan firman-Mu siang dan malam. Hanya itu yang ku tahu. Apapun kata orang, apapun kata hatiku, mulai hari ini firman-Mu adalah aplikasi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut pertumbuhan penuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika firman Alkitab bukan lagi menjadi salah satu buku, tapi menjadi sang buku dalam kehidupan kita. Dan buku ini bukan menjadi buku saja semata-mata, tapi menjadi jalan hidup kita. Dan bukan hanya menjadi jalan kita, menjadi kelakuan kita, pemikiran kita, pikiran kita, menjadi perasaan kita ketika buku Alkitab dan tertulis di dalamnya firman ini menjadi segala-galanya. Disitulah kita bisa berkata bersama dengan Ayub, dahulu aku mendengar tentang firman, sekarang firman itu ada di dalam diriku. Aku sendiri melihatnya. Jangan berhenti bertumbuh sampai firman jadi aplikasi sehari-hari. Ketika hati kita gak bisa menawar lagi, 7 kali 70 kali, masa mengampuni orang sebanyak itu, kesalahannya sama lagi. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, yang benar tuh, masuk akal gak? Sampai tidak ada perlawanan lagi. Kalau Tuhan berkata 7 kali 70, hitunglah 490, tunduklah 490 kali, ampuni orang yang sama. Ditampar pipi kanan, langsung tanpa memikir 2 kali, berikan pipi kiri. Maksudnya bukan untuk ditampar lagi, jadilah pemberi, jadilah a giver, a forgiver. Orang yang mengampuni, kata mengampuni dalam bahasa Inggrisnya itu forgive. Ada kata give. Beri, itu beri pengampunan. Berkati apa yang kau bisa. Apa yang Anda bisa lakukan untuk memberkati musuhmu, lakukanlah. Jangan mikir 2 kali, jangan tawar-menawar. Orang yang dewasa rohani, tidak ada perlawanan sama Tuhan. Tiada lagi harta, tiada lagi kata, tiada lagi daya, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan perlu kikis kita lewat krisis. Sampai pada titik surrender itu fully. Total dan berkata, I surrender all seperti Maria. Mana bisa aku diperawan punya anak? Bagaimana dengan Yusuf tunanganku? Aku cinta, apakah harus putus di sini? Nanti bisa dirajam itu di society zaman itu. Ada satu hukum Tauratnya, kalau seorang pezina seperti orang yang tertangkap basah ditaruh di tengah-tengah Tuhan, dan mereka menuntut hukum Musa dilakukan, yaitu dengan dirajam hidup-hidup sampai mati wanita pezina itu. Maria tahu resikonya. Tapi karena hatinya total berserah, dia berkata, be it unto me, according to your word, I am your servant, aren't I? Aku adalah hamba-Mu, terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Krisis itu akan mengkikis daging kita, atau justru membuat kita semakin kedagingan. Pilihan di tangan kita. Ayub memilih yang pertama, mengkikis dagingnya, sehingga dia mengalami yang namanya wonderful comeback. Dia mengalami kebangkitan yang dahsyat. Dia melihat ujung krisisnya adalah berkat. Bukan seperti banyak orang, ujung krisis adalah jatuh selama-lamanya. You make the choice today, church.
Anda dan saya yang bikin pilihan ini hari ini. Saya rasa saya tidak bisa habiskan sampai semua. Saya lanjutkan untuk minggu berikutnya. Tetap berkat setelah krisis part 2. Nanti saya akan lanjutkan ayat-ayat di mana Ayub dipulihkan sama Tuhan. Kita lanjutkan ayat 8 dulu. Ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, kata Ayub. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di sini Ayub menyesal duduk dalam debu dan abu karena perzinahan? Bukan. Karena dia mencuri harta orang? Bukan. Karena korupsi? Tidak. Karena dia membunuh kali? Iya juga. Tidak juga maksudnya. Lalu Ayub ini harus menyesal dari apa? Kok sampai dalam debu dan abu di zaman itu? Kalau orang itu menyesal dalam debu dan abu itu seperti orang yang berkabung karena kematian seorang yang mereka cintai atau anggota keluarga. Kalau zaman-zaman dulu ya, orang-orang yang tradisional masih pakai itu loh, masih pakai pakaian-pakaian yang dari bahan kasar seperti karung begitu, warna putih-putih semuanya, kasih abu lalu menangis meratapi. Kenapa Ayub begitu menyesal ya? Kalau saya lihat ayat 6 ini saya malu loh. Ayub ini nggak berdosa. Bahkan dengan mulutnya aja dia nggak berdosa. Kok dia punya penyesalan begitu dahsyat? Kita ini yang berkali-kali berdosa melebihi Ayub dosisnya. Jauh. Ayub itu coba bayangkan seorang pria umurnya sudah tua. Ya, sudah umur katakan 6-70 saat itu. Orang ini saleh. Tipe orang yang sulit deh kalau kita mau tobatkan. Kalau dia belum kenal Tuhan. Dia kan berkata, aku tidak pernah berbuat jahat seumur hidupku. Susah untuk kita itu bawa orang-orang demikian ke gereja. Kalau kita nggak lebih baik hidupnya. Ayub itu seperti itu. Orang yang seumur hidupnya itu selalu berbuat amal sosial. Anda nggak bisa temukan satu titik hitam aja di dalam sejarah hidupnya. Kok bisa dia menyesal sambil duduk dalam debu dan abu sedahsyat itu? Kita ini loh yang dosanya lebih banyak, lebih kreatif, lebih variatif. Dosa kita itu yang lebih berani, lebih vulgar, lebih nekat. Yang luar mungkin, yang luar lebih kelihatan. Atau dosa di dalam, orang yang munafik, orang yang suka ngomong orang lain, yang suka menghina. Ayub ini luar dalam gak ada cacat celah. Kok bisa dia itu repent, bertobat di debu dan abu demikian dahsyat? Kok kita kebal? Sehingga kita jauh terkesan lebih bebal dari Ayub. Ayat 6 menunjukkan the holy God we worship. Allah yang suci yang kita sembah. Bagi kita manusia, baik. Bagi Allah, kebaikan manusia itu kain kotor. Kesalehan kita itu seperti kain haidsnya wanita yang sudah dipakai, yang sudah terpakai. Itulah kira-kira bahasa aslinya. Kalau kita melihat diri sendiri, kita bisa self-righteous, kita bisa merasa diri sendiri, udah bersih, udah oke nih. Tapi kalau kita berkaca dengan the holy God, dia maha kasih. Selama ini hanya di potret Tuhan itu, portrait Tuhan yang sering ditunjukkan adalah kasih sayang, itu iya. Do not forget, dia juga adalah Allah yang suci. Kalau kita berkaca dan membanding dengan dia, kita mengerti bahwa kita ini dirty, kita ini kotor. Manusia akan tahu diri kalau bercermin dengan kebenaran. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dosa Ayub apa sih? Sampai dia bertobat secara dahsyat. Ada dua hal yang dia anggap sangat serius di hidupnya. Sampai dia ke debu tanah untuk minta maaf sama Allah. Padahal dia gak salah apa-apa. Catat ini, jangan ditemukan ragi Farisi di hati. 1, self-righteousness. Merasa diri benar. Be careful. Karena perasaan seperti ini tidak akan membawamu keluar lebih cepat dari krisis. Justru akan menciptakan polemik, stigma, krisis yang baru di dalam jiwa. Self-righteousness is dangerous. Ada baiknya kita tidak membuat konklusi apa-apa tentang diri atau orang lain sebelum kita cukup mendengarkan dari Tuhan. Dan orang biasanya yang cukup mendengarkan dari Tuhan, hatinya tidak akan menghakimi. Dan hatinya tidak akan kecewa sama Tuhan maupun kehidupan. Biasanya justru menemukan pengharapan. Justru akan melihat jalan keluar.
righteousness, perasaan diri benar, itu yang ditobati oleh Ayub setengah mati. Kedua, human pride, the pride of the heart. Apa yang Anda banggakan dari diri sendiri, apa yang kita banggakan, atau kesombongan, keangkuhan kita, itu yang membuat Ayub malu bukan main sama Tuhannya. Dan berkata, I'm ashamed of myself. Kalau Ayub ada di sini, dia berlutut gitu di debu tanah. Mungkin saya langsung terjerumus ke lumpur kali. Kalau kita lihat ada orang tua yang kita hormati berdiri di depan sosok seorang figur gitu, kita semua pasti berdiri, gak berani, wong dia aja berdiri apalagi saya. Kalau kita melihat seseorang berkata, aduh aku ini, Tuhan maafkan dosaku banyak. Padahal kita tahu seumur hidup kita hidup dengan dia, tidak pernah lihat sekalipun dia berdosa. Wah kalau seperti itu templakannya luar biasa di hati kita. Kita bisa langsung koyakkan baju dan jubah dan berkata, apalagi aku. Kalau dia imannya kecil, apalagi saya. Waktu saya lihat ayat 6 ini, waktu saya baca, saya hampir tersungkur di ruang kerja saya dan berkata, my God. Kalau dia menyesal dengan dahsyat, apalagi aku. Hanya karena Ayub merasa benar, dan dia merasa bangga karena dia ini orang yang benar. Kenapa kok semua ini kejadian? Nggak ada yang salah kan? Kalau kita benar kan kita berhak. Dia itu loh bisa menyesal setengah mati karena dia merasa benar. Padahal dia benar. Dan dia bisa menyesal lebih lagi sampai kayak orang mau mati rasanya hanya karena dia bangga kalau dia itu benar. Dan dia merasa berhak. Dia menyesali the spirit of entitlement. Dia menyesali setengah mati semua perasaan berhak di hatinya. Padahal dia memang berhak. Dia memang gak salah apa-apa. Sekalipun dia memang berhak. Waktu dia merasa berhak. Waktu dia ketemu dengan Tuhan yang jauh lebih berhak. Dia malu dan berkata, aku menyesal di debu dan tanah. Memang aku berhak. So what gitu loh. Dan aku membanggakan di hadapan hadirat-Mu. Dan mencuri kemuliaan-Mu. Tersungkur menangis dan berkata, semua hakku terjamin pada Engkau. Be it unto me according to your word. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ayub mati bagi diri sendiri di ayat 6 ini. Dan dia berkata, I no longer matter. Hidupku tidak lagi perlu, tidak lagi penting. Engkaulah yang kuhargai. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tangkap hati Ayub. Dan nanti next waktu saya jelaskan di part kedua. After humility is exaltation. Setiap orang yang merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, Tuhan akan meninggikan dia. Hati-hati, ketika hati berserah, Tuhan akan angkat Anda. Mari kita semua sama-sama datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Mari pegang hatinya seperti ini, masuk ke hadirat Allah. Nyanyikan satu lagu, tim PAW. Let's come. Mari kita humble di hadapan Tuhan. Dan jangan cuman kita hanya merendahkan hati untuk diri kita. Mari kita merendahkan hati untuk Indonesia. Alkitab mengatakan gini kan, jikalau umatku yang kepadanya namaku disebut, merendahkan hati, bertobat dari jalan yang salah, dan memanggil namaku, aku akan mendengar dari sorga, mengabulkan doa mereka, dan menyembuhkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nyanyi ini. Aku berserah. Yes, Lord. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lepaskan semua beban itu. Berserah saja. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. It's okay.
untuk tidak tahu segala sesuatu. Berserah penuh. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku Tidak apa-apa kalau kita tidak bisa melihat jalan ke depan. Percayalah, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mari kita berserah kepada-Nya. Our God is a good God. He is responsible for His children. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan, katanya. Pada Yesus, Juru Selamat, aku I surrender all. Be still and know that He is God. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender, I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Angkat tanganmu saja, biar Tuhan memberkatimu dalam hadiratnya sekarang. Oramaya sandanaya san, inanaramaya se. Angkat kedua tangan dan angkat wajahmu. Let Him bless you in His presence now. Shikaramaya sandanaya se, inanaramaya sandanayo. Shikaramaya ramaya so. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Saya akan tuntun sekalimat demi kalimat buat jemaat untuk menaikkan doa surrender ya. Begini, mari kita letakkan tangan kita di dada kita seperti ini. Ikuti saya, katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi. Terima kasih Engkau sudah mati untuk dosaku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau hidup selama-lamanya. Dan Engkau hidup di dalam aku. Aku tidak takut. Sebab Tuhan Yesus ada di perahuku. Tuhan, kuserahkan apa yang ku tahu. Beriku kemampuan untuk mempertanggungjawabkan. Dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan firman. Apa yang ku ketahui akan ku lakukan. Firman-Mu jadi aplikasi. Tolong aku setiap langkah berkenan pada Tuhan. Bukakan jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan, apa yang tidak aku ketahui, aku belajar berserah penuh. Aku tidak mau lagi sok tahu. Biarkan hatiku tenang
berdiam diri, dan mengetahui Kau adalah Tuhan atas hidupku, Raja atas hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku milik-Mu. Kau telah beli dengan darah yang mahal. Aku belajar, percaya. Semua akan